Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septia Dwi Utami Syarif dengan NIM 1041211135 dari kelas Ilmu Hukum D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat sistem pemilihan presiden di Indonesia dengan sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat. Kandidasi calon presiden Indonesia membatasi calon presiden berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan itu, hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara 20% kursi Indonesia Perwakilan Rakyat dan 25% suara sah nasional pada pemilih DPR sebelum yang berhak mencalonkan kandidat presiden dan atau wakil presiden. Ketentuan itu sendiri berseberangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak bagi partai atau gabungan partai tanpa terdapat ambang batas pencalonan presiden atau presidential candidate threshold. Ketentuan pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang berbeda dengan Undang-Undang 1945 itu menyebabkan hanya terdapat 2 calon presiden dalam pemilu 2016 termasuk pula pada pemilu 2014. 2 pasangan calon itu ada karena sulit menghadirkan calon sebab partai-partai bergantung pada jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional yang sulit dipenuhi. Partai menengah dan partai kecil bergantung pada kursi dan suara sah yang dimiliki partai besar, itulah yang menyebabkan partai lain tidak berani memajukan calon alternatif. Berbeda dengan Amerika Serikat yang membuka ruang untuk pencalonan presiden, baik partai besar maupun kecil, hingga calon independen. Calon partai politik ditentukan dalam mekanisme pemilihan yang melibatkan seluruh anggota partai pada sebuah mekanisme konvensi. Pada pemilu 2016, setidaknya terdapat 27 pasangan calon presiden dari 2 partai utama, yakni Demokrat dan Republik. Partai-partai kecil pada calon independen. Pada 2016 terdapat 6 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jumlah calon presiden dari partai kecil banyak karena sekarang secara politik memang sulit menjadi pesaing terhadap pertahanan Presiden Obama yang pamornya sangat kuat. Indikator kemenangan. Pemilihan presiden Indonesia dilakukan secara langsung oleh pemilih. Alat ukur kemenangan ditentukan dengan calon presiden dengan suara terbanyak. Itu sebabnya dalam politik Indonesia menguasai suara Pulau Jawa adalah kunci kemenangan sebab 50% penduduk Indonesia bermukim di sana. Sistem itu menyebabkan partai akan sangat memperhatikan etnis mayoritas sebagai calon presiden untuk dapat merebut hati pemilih. Berbeda dengan Amerika, terpilihnya seorang calon presiden menjadi sebaran suara per negara bagian stage. Masing-masing negara bagian memiliki anggota dewan pemilih yang jumlahnya totalnya sebesar 538 anggota dewan pemilih di seluruh negara bagian. Jumlah dewan pemilih masing-masing negara bagian tersebut berbeda berdasarkan jumlah populasi yang ditentukan berdasarkan sensus penduduk. Jumlah dewan pemilih masing-masing negara bagian tersebut berbeda berdasarkan jumlah populasi yang ditentukan berdasarkan sensus penduduk. Untuk memenangkan pertarungan itu, maka minimal presiden terpilih dapat mengumpulkan 270 suara anggota dewan pemilih electoral vote. Itu sebabnya meskipun Hillary Clinton pemilih 2016 dan Al Gore pemilu 2000 memperoleh suara mayoritas pemilih tetapi tidak dapat memenangkan pemilu karena gagal mengumpulkan minimal 270 anggota dewan pemilih. Dan ada juga tradisi gentleman dalam menyikapi hasil pemilu. Tradisi gentleman dalam menyikapi hasil pemilu menjadi penting. Indonesia perlu belajar dari Amerika Serikat soal ini. Terdapat kebiasaan ketatanegaraan pihak yang kalah menelpon pihak atau presiden terpilih. Umumnya, salah satu pernyataan dari pihak yang kalah kepada presiden terpilih adalah kurang lebih seperti pernyataan selamat
Atas kemenangan Anda, saya siap menyerahkan diri saya untuk bersama-sama Anda mengabdi kepada negara agar negara berjalan dengan baik. Pernyataan itu bukan bermaksud berkoalisasi, tetapi disebut sebagai pernyataan kemenangan. Setelah komunikasi itu, biasanya pihak yang kalah akan menyampaikan pidato pengakuan di hadapan pendukungnya berupa ajakan untuk mendukung dan membantu presiden yang terpilih. Tradisi ini sudah diterapkan oleh calon presiden di Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Saya berharap Indonesia juga menerapkan sikap gentleman tersebut. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai tentang perbedaan sistem pemilihan presiden dan calon presiden di Indonesia dan di Amerika Serikat. Adapun sumber yang tadi saya jelaskan yaitu bersumber pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu. Sekian penjelasan saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.